Bisnis Bakmi Oma ini sebenarnya sudah jalan dari tahun 2019. Waktu itu awalnya kita jalannya itu adalah usaha rumahan. Tapi semenjak pandemi justru kita memutuskan untuk buka toko gitu. Jadi pertama kali memang toko yang kita buka itu ada di kawasan Binus Syahdan dan sampai sekarang kita bukanya masih di kawasan ini. Mungkin pada dasarnya karena saya demen makan kali ya. Saya demen makan bakmi juga. Jadi buat saya itu sesuatu yang saya suka lakukan dan saya suka masak gitu. Sebenarnya kalau dibilang apakah ada misi tertentu atau ada tujuan tertentu, enggak. Kita cuma ngelihat beberapa hal, salah satunya adalah peluang usahanya gitu. Jadi peluang usaha kita ngelihat di sini bakmi ayam, di mana-mana orang udah jualan bakmi ayam dengan harga yang sangat beragam. Tapi untuk vegan, terutama bakmi vegan yang rasanya itu bisa diterima oleh semua kalangan dan harganya bersahabat, itu belum banyak. Jadi memang bakmi vegan yang kita jual benar-benar plant-based, dan bahkan ketika kita bilang vegan, kita tidak menggunakan telur, kita bahkan tidak menggunakan bawang-bawangan juga gitu. Jadi memang sudah bebas dengan telur dan bawang-bawangan. 100% vegan, 100% halal. Kalau dibilang susah mungkin nggak terlalu ya. Memang resto vegan tuh nggak banyak. Banyak kan vegetarian gitu. Tapi kalau dibilang makanan resto vegetarian atau resto vegan yang enak, menurut saya itu yang agak susah. Yang enak dan yang harganya terjangkau. Biasanya rata-rata restoran itu harganya lumayan mahal, sehingga itu jadi penghalang untuk orang mau melakukan pembelian di sana. Jenis produk kita itu kita bermain di topping. Jadi bakmi kita toppingnya itu ada topping 1 sampai topping 4. Topping 4 itu berarti 4 topping digunakan semua. Topping yang pertama itu kalau misalnya kita bilang hanya 1 topping, kita itu jualnya hanya Rp20.000 per mangkok. Gitu. Hingga topping terakhir di mana topping 4 di mana kita jualnya dengan harga Rp35.000. Menu rekomendasi tentunya kita bilang mix 4, di mana toppingnya itu paling lengkap dan rasanya paling beragam. Karena kami ada 4 jenis topping di sini. Ada topping kecap, ada topping yang kriuk, ada juga topping Hong Kong barbecue kita sebutnya yang daging warna merah, yang kadang-kadang orang ngelihatnya itu mungkin kelihatannya tidak halal, padahal itu semuanya halal, gitu, tidak ada daging sama sekali. Sama yang terakhir adalah topping dumpling atau pangsit. Sebenarnya kalau bicara kemitraan adalah satu kemitraan, satu partnership yang bisa membantu 2 hal. Yang pertama adalah membantu kita bisa berjualan lebih banyak. Yang kedua adalah bisa membantu transaksi lebih mudah. Tentunya contoh kemitraan yang kita selalu ada adalah untuk delivery service, ada kemitraan dari sisi promo dan juga kemitraan dari sisi settlement, dari sisi transaksi itu sendiri, mempermudah transaksi. Karena saat ini banyak sekali yang sudah datang ke sini, terutama di daerah Syahdan ini kan banyak anak kuliahan gitu ya. Jadi banyak kan yang datang itu sudah sangat teknologi savvy, digital savvy gitu. Jadi mereka pembayarannya itu udah nggak terlalu banyak cash. Sekarang pembayarannya justru lebih banyak menggunakan QRIS gitu. Kenapa saya menggunakan cashless? Karena menurut saya cashless itu salah satu aplikasi atau salah satu platform yang sangat membantu saya. Kenapa? Karena dengan cashless kita bisa menyediakan berbagai macam metode pembayaran. Nah, dengan berbagai macam metode pembayaran itu sangat memudahkan pelanggan-pelanggan kita. Di mana ketika mereka berbelanja di sini, mereka tinggal melakukan pembayaran menggunakan QRIS dan mereka bisa membayar menggunakan e-wallet mereka masing-masing. Gitu. Jadi mereka nggak perlu, saya harus pakai e-wallet tertentu gitu. Jadi itu memudahkan banget sih. Kita nggak perlu repot-repot mikirin seperti apa atau QRIS yang berbeda, tapi satu QRIS udah bisa untuk semua.